Selamat malam, Bu. Malam, Bu. Selamat Yuk, malam, baik. Ibu. Oke, saya mulai ya. Izin untuk malam ini karena kalian kosong, saya isi untuk 2 materi ya. Eh, Biar pekerjaan kita bisa dicicil untuk menyelesaikan tugas berikutnya di bab 3. Oke. Jadi perlu saya sampaikan bahwa materi sesudah UTS adalah materi yang berkaitan dengan persiapan kita untuk membahas di bab 3 ya, yaitu bagaimana kita eh, sebentar. Oke, sebentar. Oke ya. Jadi bagaimana kita menyiapkan susunan untuk bab 3 kita. Oke. Hari ini kita akan bicara tentang bagaimana mengukur variabel. Oke, sebelum masuk materi, perlu saya jelaskan dulu kelengkapan dari sub bab 3 yang akan kita lengkapi saat kita nanti menulis bab 3 kita. Oke, saya mulai dengan salah satu contoh di mana proposal kita menggunakan metode kuantitatif ya. Oke, saya pakai contoh di sini seperti yang pernah saya sampaikan yaitu punya Salma. Nah, jadi nanti bab 3 kita ini dimulai dari 3.1 yaitu jenis penelitian. Jadi di materi sebelumnya kita sudah sampai dengan bab 2 yaitu di hipotesis ya, di closing dan hipotesis. Nah, di bab 3 kita mulai dengan jenis penelitian. Oke, nah untuk jenis penelitian di 3.1 kalian boleh menulis terlebih dahulu. Jadi kalian boleh menjelaskan terlebih dahulu menulis definisi tentang penelitian itu boleh ya. Nah, kemudian di 3.1 silakan nanti Anda boleh menjelaskan metode apa yang Anda gunakan pada penelitian Anda. Nah, di contoh ini penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif. Jadi, si peneliti di contoh ini di 3.1 menjelaskan bahwa metode penelitian yang dia gunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Nah, si penulis menjelaskan berdasarkan pada referensi apa yang dimaksud dengan metode kuantitatif. Nah, dia jelaskan ya. Kemudian dalam penelitian ini juga eh, pendekatan untuk metode penelitian kuantitatif, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif asosiatif. Jadi kuantitatif, deskriptif, asosiatif. Jadi jenis penelitiannya sebenarnya adalah deskriptif asosiatif dan metodenya adalah metode kuantitatif. Oke. Nah, ini teori ya. Jadi sampai di sini konsep atau teori silakan boleh dipakai. Nah, kemudian di berikutnya adalah di bab 3 yaitu 3.2 tempat dan waktu penelitian. Oke, nah, jadi Anda nanti boleh melengkapi tempat dan waktu penelitiannya seperti apa gitu ya, di mana kapan proses penelitian kita akan selesai. Oke. Nah, untuk yang 3.2 nanti sangat disesuaikan ya dengan tempat di mana kalian melakukan penelitian, kemudian data yang kalian gunakannya seperti apa. Oke. Kemudian masuk ke 3.3, ini kita akan bicara tentang populasi, sampel, dan teknik sampling. Nah, materi yang 3.3 ini nanti akan saya jelaskan di hari Rabu nanti, gitu ya. Nah, yang akan saya jelaskan hari ini adalah sub berikutnya, yaitu di sub 3.4 dulu, yaitu definisi operasional variabel, atau kita sebut dengan mengukur variabel. Ya, jadi sekali lagi contoh skripsi ini nanti saya kirim ke grup kalian ya, ke Jodis. Nanti Jodis bisa kirim ke yang lainnya. Yang pasti berarti yang bisa kalian kerjakan untuk melengkapi tugas medlit kita adalah di 3.1 terlebih dahulu, yaitu jenis penelitian yang kalian gunakan apa. Kemudian 3.2 yaitu tempat dan waktu penelitian ya. Jadi itu dulu aja dilengkapi dulu. Artinya dilengkapi itu bisa dicicil untuk dikerjakan. Nah, yang berikutnya di 3.3 ini saya keep tidak saya jelaskan dulu. Yang saya jelaskan masuk ke 3.4. Tapi kalian sebetulnya bisa ini ya. Jadi artinya waktu saya menjelaskan 3.4 boleh nanti juga kalian tulis di 3.4-nya walaupun 3.3-nya belum selesai. Oke. Nah, sehingga hari ini
saya akan menjelaskan konsep atau penjelasan mengenai pengukuran variabel yang akan kalian masukkan nanti ke 3.4, yaitu di sub definisi operasional variabel. Oke, nah apa sih yang dimaksud dengan variabel? Kemudian bagaimana kita mengukur variabel? Oke, saya izin buka PPT-nya ya. Oke, kita mulai dengan variabel itu sendiri ya. Oke, saya pernah menjelaskan sedikit waktu itu tentang apa yang dimaksud dengan variabel. Oke, ada beberapa sekali lagi istilah lain ya yang digunakan untuk menamai variabel. Oke, apa itu? Yaitu objek. Jadi ada beberapa atau ulasan di buku-buku tertentu yang menyamakan satu kata variabel dengan kata yang lain yaitu objek. Oke ya. Nah, objek kalau meruntun dari penjelasan kata objek itu sendiri, berarti kan kalau kita menganalogikan posisi objek di dalam struktur kalimat bahasa Indonesia, objek itu kan sesuatu yang kita kenai pekerjaan ya. Oke, sesuatu yang kita kenai pekerjaan. Jadi kalau ada kalimat saya membaca buku, berarti kan objeknya adalah buku. Karena buku adalah sesuatu yang dikenai oleh subjek saat subjek tersebut melakukan pekerjaan yaitu membaca. Oke. Nah, objek di dalam penelitian bisa berupa orang, bisa berupa hewan, bisa berupa kendaraan, dan contoh lain yang wujudnya eh, secara konkret itu terlihat. Oke. Namun, kalau kita bicara tentang objek adalah sesuatu yang kita teliti, gitu ya. Nah, yang kita teliti itu apa dan siapa yang melakukan penelitian? Berarti kan kita bicara tentang kita adalah bagian dari manusia yang melakukan penelitian di bidang akuntansi. Nah, berarti objek penelitian kita adalah objek yang berkaitan dengan bidang akuntansi. Nah, masalahnya objek di dalam bidang akuntansi adalah objek-objek yang tidak berwujud, gitu ya. Objek-objek yang tidak terlihat. Kalau kita bicara tentang objek di dalam konteks melakukan penelitian di bidang akuntansi. Oke, nah sehingga kalau kita bicara tentang objek, ya pada dasarnya berarti objek itu ada yang berwujud, ada yang tidak. Oke, nah balik lagi ke penjelasan awal, objek itu di beberapa buku disamakan artinya dengan variabel. Ya, berarti variabel yang diteliti di bidang akuntansi pada umumnya adalah variabel yang wujudnya tidak berbentuk fisik gitu. Nah, yang seperti apa? Ya, banyak ya kalau kita bicara tentang bidang auditing, apa yang kita amati bidang auditing itu kan sesuatu yang nggak bisa kita raba ya dan sulit bisa kita apa namanya kita wujudkan, tapi bisa kita perhatikan atau bisa kita lihat. Oke. Nah, di sini bisa dilihat bahwa contoh dari objek-objek tidak berwujud atau variabel-variabel tidak berwujud itu seperti kalau kita meneliti tentang sikap, ya, meneliti yang berkaitan dengan kepuasan, meneliti yang berkaitan dengan kinerja, itu kan nggak terlihat. Oke ya. Nah, sehingga waktu kita bicara tentang objek itu ada yang berwujud dan tidak, nah objek itu ya kalau kita bicara tentang objek yang berwujud kan gampang ya, misalnya begini. Objek berwujud misalnya kita sedang mengamati tentang kendaraan. Waktu kita mengamati kendaraan, orang lantas misalnya ingin bertanya tentang berapa sih ukuran dari kendaraan tersebut. Mudah kita untuk mendapatkan nilainya karena bentuknya berwujud. Dan alat untuk mengukur benda tersebut juga adalah alat pengukuran yang relevan dan variabel bisa kita gunakan, gitu ya. Nah, masalahnya sekarang ada objek-objek yang tidak berwujud, namun objek tersebut harus bisa kita ukur keberadaannya. Nah, seperti kepuasan tadi. Kepuasan itu adalah objek di dalam satu penelitian.
Kan sulit kita mengukur kepuasan, tapi harus diukur. Mengapa harus diukur? Berkaitan dengan metode kuantitatif yang kita gunakan, di mana metode kuantitatif itu datanya harus berupa angka, berarti kalau kita menggunakan metode kuantitatif, objek atau variabel kita adalah variabel yang harus memiliki nilai, gitu ya. Jadi objek tersebut harus ada nilainya, di mana nilai itu kita peroleh dari proses pengukuran. Berarti dengan kata lain, objek yang kita teliti, walaupun dia tidak berwujud, harus kita ukur. Sehingga nanti kita mendapat nilai dari objek tersebut. Gitu ya. Nah, sehingga kita pada akhirnya akan bicara tentang apa yang dimaksud pengukuran. Ya. Nah, pengukuran dapat didefinisikan sebagai penetapan atau pemberian angka pada suatu objek. Berarti kalau kita sedang mengamati tentang kualitas auditor, si kualitas auditor itu nanti akan kita beri nilai melalui proses pengukuran, gitu ya. Kalau kita sedang mengamati tentang penerimaan pajak, berarti penerimaan pajak tadi harus ada nilainya. Nah, bagaimana kita mengukur nilai tersebut? Atau dari mana nilai tersebut bisa kita peroleh dengan menggunakan pengukuran yang seperti apa? Kalau kita sedang meneliti tentang kinerja perusahaan, berarti kinerja perusahaan itu objek. Objek kinerja perusahaan berarti harus ada nilainya. Nah, bagaimana kita memperoleh nilai tersebut? Ya harus diukur, itu maksudnya. Ya. Nah, sehingga setiap variabel yang kita teliti, apalagi menggunakan metode kuantitatif, harus bisa kita ukur, gitu ya. Jadi harus bisa kita ukur. Oke. Nah, untuk apa variabel atau objek yang kita teliti ini harus kita ukur? Oke, di kalimat di atas bisa Anda lihat bahwa objek atau variabel wajib kita ukur untuk membantu kita menjelaskan dan menerjemahkan karakteristik ya atau kejadian yang melekat pada objek tersebut agar objek tersebut mudah kita analisisnya. Jadi mudah kita bahasnya kalau objek tersebut ada nilainya. Misalnya kita bicara tentang kepuasan tadi. Kalau kepuasan tadi nggak kita ukur gitu ya. Kalau kepuasan tadi nggak kita ukur, ya kita sulit gitu ya mendapat nilai berapa dari kepuasan tersebut. Nah, kalau misalnya sudah ada nilainya, kan kita mudah ya misalnya menganalisisnya. Oh, kepuasan pegawai di kota tertentu itu kepuasannya sangat tinggi karena 83% pegawainya. Nah, berarti kan akan muncul tuh gitu. Mudah sekali kita untuk memberikan penjelasan dan menganalisisnya kalau misalnya objek tersebut ada nilainya tadi. Oke, ya. Nah, kemudian apa yang harus kita siapkan saat kita akan melakukan pengukuran pada variabel kita? Yang pertama jelas harus ada dulu objeknya, ya. Kemudian yang kedua di dalam pengukuran itu jelas harus ada satu set alat yang akan kita gunakan untuk mengukur sehingga kita bisa memberikan angka pada objek yang kita ukur tersebut, gitu ya. Nah, kemudian juga kita harus mampu memetakan bagaimana objek ini akan kita observasi sehingga hasil observasi ini bisa membantu kita untuk memberikan nilai pada objek yang kita amati tadi. Oke, ya. Nah, sekarang kita ambil contoh bagaimana langkah saat kita akan melakukan proses pengukuran variabel. Oke, ya. Nah, proses pengukuran variabel ini adalah upaya kita untuk mengoperasionalkan variabel kita agar variabel yang kita teliti ini mudah kita analisis. Oke ya. Nah, yang pertama adalah saat kita akan mengukur variabel, jelas yang pertama adalah ada objeknya dulu. Jadi, untuk mengukur variabel tentukan dulu kita punya objek apa atau kita tentukan dulu
variabel yang akan kita ukur itu yang seperti apa. Nah, yang kedua adalah kalau kita sudah punya variabel, sudah punya objeknya, silakan langkah berikutnya adalah pahami konsep tentang objek yang akan kita ukur tadi. Jadi, pahami dulu gitu, objek yang sedang kita ukur itu apa? Apa yang dimaksud objek ini? Seperti apa objek ini gitu. Nah, caranya adalah kita harus mampu mengembangkan pengetahuan kita untuk memahami tentang objek kita dengan cara membuka banyak referensi untuk memahami tentang objek kita tadi. Oke. Nah, kalau kita sudah tahu kita punya objek A, kemudian kita punya referensi atau punya bahan-bahan yang menjelaskan tentang A tadi, nah yang ketiga pada akhirnya kita mampu mendefinisikan apa yang dimaksud dengan nomor satu tadi, gitu ya. Jadi untuk paham apa yang dimaksud dengan nomor satu di level ketiga tadi, ya harus ada sumbernya, yaitu di tahap kedua. Nah, kalau kita sudah tahu yang dimaksud dengan objek kita tadi, barulah kita berpikir bagaimana cara kita mengembangkan skala-skala yang akan kita gunakan untuk mengukur variabel kita. Ya, kalau sudah ada alat ukurnya, sudah ada nilainya, barulah nanti kita mengevaluasi apakah nilai-nilai yang kita atributkan pada variabel tadi nilainya itu merupakan nilai yang bisa kita pertanggungjawabkan keabsahannya, yaitu melalui pengujian keabsahan data yang kita kenal dengan uji validitas dan reliabilitas. Ya, barulah sesudah itu kita bisa memanfaatkan skala pengukuran kita berikutnya. Oke, nah kita mulai menggunakan analogi. Bagaimana kita akan mengukur variabel. Oke, bisa konsentrasi karena materi saya hari ini adalah cara Anda untuk menulis 3.4, yaitu operasionalisasi variabel. Nah, yang pertama tadi ya, tentukan terlebih dahulu objek yang akan kita ukur. Oke. Nah, kita ambil contoh. Jadi kita ambil contoh di sini. Ya, kita ambil contoh. Contohnya adalah misalnya penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap kerapihan penataan barang-barang yang ada di suatu toko swalayan. Oke, jadi kita tuh ceritanya ingin melakukan penelitian